Praktek pencucian uang telah terjadi sejak seabad lalu agar para pelaku kejahatan dapat menyembunyikan uang hasil kejahatannya dan tidak terendus aparat penegak hukum. Seluruh dunia termasuk Indonesia sepakat untuk memerangi kejahatan yang telah terbukti dapat merusak tatanan perekonomian dan kesejahteraan manusia. Penerapan gerakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia telah dilakukan sejak lebih dari 2 dekade lalu. Tonggak perjuangan ini dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan pembentukan PPATK sebagai lembaga focal point yang memiliki tugas dan fungsi pencegahan, pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selama 22 tahun ini, PPATK bersama berbagai kementerian lembaga telah mencetak beberapa pencapaian penting baik di dalam maupun luar negeri. Seluruh pemangku kepentingan APU PPT telah bekerja keras untuk menciptakan Indonesia bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Edukasi dilakukan dengan berbagai cara agar masyarakat Indonesia mengerti perilaku anti pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan cara bertransaksi keuangan secara bersih dan benar, menggaungkan gerakan APU PPT dengan berkesinambungan dan tak kenal lelah. FATF memiliki arti tersendiri bagi Indonesia. Pada tahun 2001, FATF telah memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam sebagai negara yang tidak kooperatif atau Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT). Kemudian, pada tahun 2012 sampai 2013, FATF kembali menyatakan Indonesia sebagai High Risk and Non-Cooperative Countries jurisdiksi dengan kelemahan APU PPT yang bersifat strategis dan belum berkomitmen dalam pemenuhan rencana aksi atau action plans. Pencapaian Indonesia dalam keanggotaan penuh FATF merupakan keberhasilan bersama yang melibatkan 19 kementerian lembaga serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Upaya ini dimulai sejak penetapan Indonesia menjadi observer pada tahun 2018, pengesahan Indonesia menjadi anggota FATF ke-40 merupakan bukti kepercayaan internasional kepada Indonesia, khususnya terhadap komitmen keberlanjutan kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional. Kabar baik bahwa dari hasil perundingan di Paris akhir Oktober kemarin, alhamdulillah Indonesia diterima secara aklamasi sebagai anggota tetap ke-40 Financial Action Task Force FATF. Keanggotaan ini penting untuk meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akhirnya akan berdampak pada meningkatnya confidence, meningkatnya trust Indonesia di sisi bisnis dan iklim investasi. Terima kasih kepada Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta pemangku kepentingan kunci lainnya, atas kerja keras dan komitmennya sehingga hal ini bisa terwujud. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pengarahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras PPATK, kementerian dan lembaga, atas kerja kerasnya sehingga Indonesia telah menjadi anggota penuh dari Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing mulai Oktober 2023. Kadang saya juga melihat itu malu. Karena di keanggotaan G20 yang belum masuk tinggal kita saja. Yang lain sudah diterima sebagai anggota penuh FATF. Sehingga ini memang kita harus tepuk tangan untuk kerja keras PPATK dan kementerian lembaga. Karena ini bukan hal yang mudah untuk bisa diterima. Karena ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, atas efektivitas koordinasi kita, atas efektivitas implementasi di lapangan terhadap anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia. Saya berharap keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU sehingga kredibilitas ekonomi kita menjadi meningkat. Kemudian juga persepsi mengenai sistem keuangan kita juga semakin baik, semakin positif. Ini penting sekali dan akhirnya ini akan mendorong berbondong-bondongnya investasi untuk masuk ke negara kita Indonesia. Reputasi itu penting, penilaian dunia internasional itu penting. Hadirin yang saya hormati, penanganan TPPU harus komprehensif dilakukan. Kita harus 2 atau 3 langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerjasama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi, dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu, serta pemanfaatan teknologi ini yang penting. Pola baru berbasis teknologi dalam TPPU perlu terus kita waspadai, seperti cryptocurrency, aset virtual, NFT, kemudian aktivitas lokal pasar, elektronik money, AI yang digunakan untuk otomasi transaksi dan lain-lain. Karena teknologi sekarang ini cepat sekali berubah. Bahkan data Crypto Crime Report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar 8,6 miliar US dollar di tahun 2022. Ini setara dengan 139 triliun rupiah. Secara global. Bukan besar, tapi sangat besar sekali. Ini artinya pelaku TPPU terus-menerus mencari cara-cara baru. Nah, ini kita tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah canggih. Tidak boleh jadul. Tidak boleh kalah melangkah. Harus bergerak cepat. Harus di depan mereka, kalau enggak ya kita akan ketinggalan terus. Dan selain TPPU, kita juga harus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Ini juga terus-menerus harus kita monitor, harus kita cegah, dan saya berharap PPATK serta kementerian lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya. Terakhir, saya titip, upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara
Sehingga perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama. Kita tahu kita telah mendorong mengajukan undang-undang perampasan aset pada DPR dan juga undang-undang pembatasan uang kartal ke DPR dan bulannya ada di sana. Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat. Pihak yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang diakibatkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.